kesalahan dari Julius sama Tekan itu memang kualitas Persijanya juga udah bagus itu mah. Kesalahan sih tetap. Gitu. Kalau udah lewat namanya lewat sih bagi orang ya sebagai center back kalau misalkan emang ada penyerang yang lewat ya berarti udah salah aja gitu. Jujur untuk ACL kalau Barba nanti pergi, Julius sama Tekan. Emang pergi ya? Lucu. Persib teh kadang ini teh kita teh Persib tuh pakai 4 CB sebenarnya. Menurut saya mah justru ya match Persija Persib tahun ini teh nggak seseru match Persija tahun kemarin. Iya anjir. Yang sebelumnya. Aja kok mikirnya gitu aja. Enggak, bener. Tapi memang perlu wajar karena diisinya pemain asing baru, pemain yang baru ngerumpun di Liga 1, yang mereka cuman baru taunya hawar-hawar, oh ini rival nih. Balik lagi bersama kami para pemuda yang hobinya nonton bola, sosokan menganalisa padahal hanya curhat semata. Balik lagi bersama kami di konten ngebol. Apa itu ngebol? Ngeluhin tentang bola. Setelah setahun kita tidak konten lagi karena banyak berbagai urusan hal. Kegiatan Ya udah berapa minggu? Sebulan kayaknya ya. Sebulan lebih lah. Sudah sebulan tidak terasa. Akhirnya kita comeback di New Year and New Day. Jadi di tahun yang baru ini semoga kita semakin terus giat lagi ya konten ya. Dan semoga bisa terus ya, semoga ada upgrade dikit ya dari kamera entah apalah gitu, studio mungkin nanti kita rombak gitu ya. Jadi kita langsung aja di konten kali ini kita bakal bahas yang sedang hangat. Well, Itu Persib lawan Persija. Yang dimenangkan oleh Persib 1-0. Kita akan bahas dari berbagai teknis maupun non teknis. Kita mulai langsung aja. Kita langsung dari starting line up dulu. Starting line up mengejutkan atau tidak setelah rekapan kita udah berapa kali melewati pertandingan Persib ya. Kita mulai kiper masih Teja. Teja aman. Gimana penampilan Teja sekarang? Teja kalau menurut saya dari refleksnya bagus lah itu. 2 kali tendangan yang Alano yang itu kena tiang kan ketepis dulu sama Teja, kalau udah ketepis itu udah masuk bola. Terus Ya, di si bola bola muntahnya di shoot lagi sama Excel walaupun offside tapi masih bisa ketahan. Miss kick si Excelnya itu ya. Iya, tapi kan masih bisa Masih refleks. Terus yang di tendangan penjuru atau Tendangan bebas si tendangan bebas ya. Maxwell double save itu ngeri. Teja sumpah clean sheet juga, clean sheet terbanyak ya di Liga Indonesia. Clean sheet lagi ya? 9 teh dari 13 penampilan. 9 dari 13. Di bawahnya teh Sinadeo 8 dari berapa sih? Dari 16 gitu pertandingan apa 15 gitu. Iya, Berarti lebih gede si Teja rasionya. Tapi berarti kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan berarti kiper dari Indonesia cukup bisa bersaing sebenarnya di Liga Indonesia tapi Yang ya. kita kiper aslinya ya yang ada di klub-klub Liga 1 Indonesia. Teja, gimana Teja? Teja ya kurang lebih lah sama kayak Bung Opik, tapi lebih ke tambahan gini ya, kalau Teja teh terlalu berani gini nggak? Ya. Buat nge-keep bola di belakang, tapi ya alhamdulillah gitu selama ini belum ada blunder yang pernah ada ya sekali ya. Ada sekali Ya selama ini mah sejauh ini baru sekali ya, cuma kemarin udah terlalu banyak banget kayak nge-keep bola, nunggu dulu striker maju. Kalau nggak si Alano, si Maxwell dulu yang maju, baru dioper ke Matrikari. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau bagus juga, cuman kita tuh deg-degan gini kan lihatnya tuh. Gitu. Tapi kalau secara refleks penampilan mah ya udahlah, karena ini Liga Indonesia masih bisa ketolongan. Tapi kalau misalkan di Asia ya masih perlu dipertimbangkan lagi lah. Nah, ada satu lagi PR untuk Teja nih. Build up masih perlu diperbaiki sama posisi penempatan tuh. Posisi apa? Selalu jadi terlalu depan gini. Lebih ke ini sih pengambilan keputusan, Ya, refleks keputusan, posisi juga. posisinya jadi
terlalu ya lah, namanya juga manusia ya, pasti ada kekurangan, maksudnya PR gitu buat evaluasi. Ini mah kan kita dari kacamata penonton ya. Dari kacamata penonton. Kan baik lagi kita apa namanya ngelukin tentang bola kan. Ya, Kali gimana nih? Kalau kata orang ya, dari kalau masalah refleks, Teja udah nggak diraguin lagi lah. Udah secara refleks dia bagus. Kadang ya itu kalau yang orang lihat di samping juga benar. Dari segi penonton, kadang kita tuh agak deg-degan kalau misalkan si Teja ini udah main build up gitu kan. Nah tapi yang mungkin ini udah dievaluasi ya dari segi pengambilan keputusan untuk ngambil cut bola atas. Itu yang biasanya agak ragu kan, entah Kevin Rey Mendoza kalau di tahun lalu atau Teja gitu, itu yang bisa jadi PR dan mungkin kali ini udah diperbaiki dan dievaluasi gitu. Iya. Terus kalau masalah untuk Teja sih terutama di pertandingan Persija ya udah cukup oke lah, udah cukup oke, masih no comment bagi gua. Ya udah kemarin Udah oke. Penampilan emang bener-bener pertama bener ke-trigger karena lawan Persija. Ya. Kedua emang kualitasnya ya emang udah luar biasa sih udah Teja. Membuktikan dengan clean sheet terbanyak. Ya itu clean sheet terbanyak, terus ditambah juga pertandingannya masih kurang gitu. Dan pertandingan sebelumnya juga yang masuk ke lawan Persik itu nggak 100% serang Teja itu. Cuma emang animo belakang. Iya. Dan kalau misalkan ini poin plus ya bagi orang Teja itu dengan postur tubuh yang mungkin tidak terlalu ideal bagi kiper, tapi dia tuh punya vertikal jam yang lumayan tinggi. Nah itu Ada mengaji tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja lah ya. Nah, Udah ada mengaji. dia barokah. Biar barokah. Dua stopper Julio dan Matrika. Gimana? kalau dari orang mas simple Kita kencang lah ya. main marking mereka berhasil. Udah Iya. Sama main marking mereka berhasil kali ini. Julio ada evaluasi benar. Punten ya Julio sebelumnya kalau ngedefense selalu buka tangan kan, kebuka tangannya, sekarang ya udah ada evaluasi Evaluasi benar. gitu dah gitu. Gimana? Kalau misalkan terutama untuk Julio ya, kalau bagi orang oke lah di pertandingan Persija ini lumayan cukup oke gitu ya kan. Dan tapi kadang pengambilan yang sekali ambil, kadang yang dia tuh kalau udah keluar kadang nanggung gitu. Kalau dia udah keluar, dia udah ngepres nih, ternyata nggak kena. Nah itu tuh nggak apa ya. Kalau misalkan emang back murni kayak Barbo itu, kalau yang keputusannya ya kalau ini jetak. Ya kalau misalkan mau ngambil dot harus kena sekaligus gitu. Jangan sampai nanggung si pemainnya yang kadang bisa jadi blunder ke pemain lainnya karena udah langsung 1 lawan 1 tuh pasti kena kiper. Orang sih, tapi overall dari segi marking kemarin cukup oke. Excel nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin dia terlepas yang satu itu doang ya, yang tendangan dari jarak jauh si Alano. Kalau deflect sama si Julio, untungnya si Excelnya masih offside ya. Selepas itu cukup baik. Gimana penampilan dua center back kali ini lawan Persija? Julio ya saya sama seperti yang Bung Ray katakan. Untuk Matrikari itu benar-benar ngeri. Itu ngeri banget, berapa tackle di dalam kotak penalti bersih. Patricio Matrikari. Julio juga di pertandingan kemarin banyak yang dievaluasinya ya. Cuma Matrikari malah jangan tanyain lagi. Ya walaupun ada tiki taka Persija yang berhasil tembus tuh, ya itu mah memang bukan kesalahan dari Julio sama Matrika, itu mah memang kualitas Persijanya juga udah
udah bagus itu mah. Kesalahan sih tetap. Gitu. Kalau udah lewat namanya lewat sih bagi orang ya sebagai center back kalau misalkan emang ada penyerang yang lewat ya berarti udah salah aja gitu. Bener itu parah-parah tuh. Begitulah. Tapi tetap sih jujur untuk ACL kalau Barba nanti pergi, Julio sama Matri Emang pergi ya? belum cukup kalau jadi. Tapi udah di ngomong agak perpisahan. Kemarin infonya ini lagi ada pengajuan lagi dari yang Liga Yunani. Udah lanjut. Kanan kiri. Ya, kanan dulu, kiri dulu. Kiri dulu lah ya. Kakang dulu. Oh, Kakang. Gimana Kakang? Berhasil ngeberhentiin siapa sih dia teh? Maxwell. Ya sedikit. Kakang kalau misalkan ya, tipikal Kakang nih. Kalau dia udah di depan pemain yang nyerang udah enak. Tapi kalau dia harus ngejar dari belakang, oh udah lost. Betul. Nah kemarin alasan Kakang nggak overlap, ya pertama ya ada sih overlap 1-2 cuman kemarin udah itu mah udah benar-benar beres sama Kakang kanan mah. Gitu. Nah, Kakang menurut saya bertanya oke. Cuman kalau udah maju suka telat turun. Itu yang harus dievaluasinya. Kemarin nanti deh si Berguinho juga kemarin keren. Nah, nanti kita kan bahas sistem habis kita bahas line up dulu satu-satu. Ya. Nah. Gimana, Kalau Bung? ini agak tricky ya bagi orang Kakang. Kakang tuh secara tidak sadar gitu ya. Persib teh kadang ini teh kita teh Persib tuh pakai 4 CB sebenarnya. Yang benar-benar murni defense. Kakang tuh kan pada awalnya kan CB juga kan. Udah gitu Dewangga juga CB juga kan. Ya, betul. Jadi udah nggak aneh kalau misalkan kita lihat dari tipe defensifnya itu emang udah nggak bisa diraguin lagi, emang udah bagus gitu. Tapi untuk dari segi menyerang memang Kakang harus perlu ditingkatkan ya, bukan berarti jelek, harus perlu ditingkatkan dari segi passing maupun ketenangan. Nah, Biasanya kalau nama Kakang udah pemain muda lah gitu kan, pemain muda kan masih bisa grow up lagi gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan dari segi ketenangan harus passing ke siapa, itu Kakang di laga penting atau di laga yang besar mungkin harus perlu ditingkatkan lagi dari segi ofensifnya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari Persija kemarin itu kan Persib pakainya main to man kan. Nah, si Kakang ini emang benar-benar bisa nyakuin Maxwell. ya. Iya udah Tapi emang sih Maxwell bagus banget sih defense. Dari segi defense bagus banget kalau misalkan orang lihat dari segi nonton Persija ya. Lawan Maxwell juga nggak bisa berbuat ya. apa-apa. Ya. Cuma hanya sekali kalau nggak salah Maxwell itu bisa pas gara-gara yang umpan dari Alano, terus yang Maxwell masuk ke direct ke umpan direct pas. Alano direct ke yang lepas dari jebakan offset. ya gitu. Terus untungnya Teja bagus gitu kan, dia punya refleks yang bagus. So far terlepas dari itu Kakang sangat menjalankan perannya sangat baik. Walaupun beberapa kali kemarin melakukan overlap, ya ada yang berhasil. Ya karena nggak nyerang versinya juga. Iya, jadi jarang kelihatan overlap. Kakang gitu udah jadi fokusnya bertahan gitu. Wah. Gimana terus Kakang Ya, dalam Persija? ya gitu aja. Overall bagus selangnya berarti. Ya, bagus. Yang perlu dievaluasi ya itu aja, ketenangan, terus passing sama timing, harus overlap kapan, terus defense lagi kapan gitu kan, timing itunya. Berarti kita Dewangga. Wah. Next kita Dewangga gimana Dewangga? keren aja. Ya, sumpah. Dewangga speednya bisa ngimbangin Alano. Body balance bisa ngimbangin Alano. Yang kaget apa? Duel bola-bola atas bisa ngimbangin. Udah gitu. Perfect Dewangga. Banget. Kembali ke format terbaiknya. Yang Athena Dewangga. Tapi orang berbeda pandangan sih. Boleh silakan. Berbeda pandangan. Gimana? Dewangga agak bocor sih sebenarnya. Soalnya bagi orang alasan kenapa Dewangga diganti di babak kedua karena memang sering bocor di area Dewangga. Terlepas itu bagus ya dia mainnya, Nah, dan nutupnya bagus dan lain-lain. Kadang Alano nih
kalau misalkan udah fleksibel itu kadang bocor sekali 2 kali. Nah, kenapa bisa bocor? Karena kan si Dewangga teh kan marking Alano ya. Nah. Si Alano teh di menit ke-20 apa 25 gitu dia teh kan ganti peran jadi free roll tuh. Iya tuh. Nah, itu dari situ. Dari situ tuh makanya kenapa Dewangga bocor. Jadi kalau misalkan main marking nih itu juga dibahas kan sama komentator kalau main marking terus yang di markingnya dia tiba-tiba free roll udah bingung gitu. Bingung Dewangganya. Terus dia nanti nge-main marking ini nanti ada yang masuk kan dari kanannya ya, gitu. ketarik itu. Makanya kalau kata orang penggantinya itu siapa Putros ya, dikasih peran yang berbeda sama si bocah. Nah Maxwell itu nggak ngelakuin itu gitu, nggak dia nggak free roll gitu, makanya ya Kakang terlihat kokoh si Kakang gitu. Tapi kemarin Ini ada sempat kan Alano ke posisinya si Kakang. Nah di situ agak berbahaya jujur sebenarnya. Nah tapi kalau dari segi defense dia pengambilan keputusannya masih cukup baik, masih oke sih lawan Persija. So far sebetulnya nggak pemain Persib nggak ada yang banyak melakukan kesalahan sebelumnya. Hanya Eliano aja mungkin yang nggak kelihatan begitu. Udah kalau gitu langsung aja masuk ke lini tengah mungkin ya. Lini tengah. Eliano ya. Eliano langsung ke Eliano. Eliano nggak terlalu kelihatan. Ya kalau di tengah Eliano emang kalau jadi DMF ya dari pas lawan Persik Kediri agak kurang maksimal lah gitu. Beda sama kalau jadi bek kiri MF atau bek kanan itu efektif gitu. Kalau jadi DMF maaf ya kurang efektif gitu. ya emang Eliano kan kurang dari defense-nya kan. Iya. Kayak tackle terus kayak halauan bola kayak gitu-gitu. Kemarin juga kan kena kartu kuning ya. Enggak, Eliano nggak ada. Aye yang golin. Aye. Eliano Haye, Klok sama Deo Berg. Kalau mah yang gara-gara ini teh non out yang gara-gara out. Tenangan bebas. Oh, tendangan bebas diambil sama Haye lama. Tapi bagus lah tengahnya. Tengah udah itu Tengah. malah saya juga pas ngomong ini tengah jangan dulu diganti lagi enak. Jadi tengah so far nggak ada yang bermasalah ya. Lini depan. Di depan. Kita dari Beckham dulu, sang pencetak gol. Beckham kemarin bukan performa biasanya, dia di atas rata-rata. Serius. Biasanya kalau di awal-awal kan, tapi pasti banyak faktor ya, mesti banyak faktornya dalam artian karena kemarin Persib main defense dan terus kebetulan memang dia ada di dan kemarin juga golnya ya bisa disebut gol yang emang beruntung lah itu mah ya. Beruntung dari Kebarau. Barao terus memang Beckham bisa ngeksekusinya, cuman kemarin sejauh kemarin apa ya emang kayak atmosfer El Clasico gini kan. Jadi memang dia tuh Dia mentalnya, udah mentalnya. udah emang benar-benar nggak salah orang mah yang penting mah ngajian batur emosi weh tengil ini dengan doang. dribble nah gini kan. Ya kemarin mah udah dia di atas rata-rata. Biasanya kan dia jadi starting line up. Anjing. Sebetulnya dia kalau mau orang ya, kalau si Beckham nggak dikasih beban kapten, main masih bisa bagus. Karena dia underperform tuh karena di ban kapten bagi orang. Beckham menurut saya untuk pertandingan kemarin itu performanya 1000% lah, keren sumpah itu awal permainannya Beckham. Dari fisik, skill, IQ keren sumpah. Tapi ada beberapa kali kan Ya walaupun ada beberapa kali ini dimarahin Haye. main Haye, emang Haye itu ya bukan Haye temperamen atau Haye ambek bukan, jadi untuk pemain-pemain muda itu pengalaman ya mungkin ya, untuk berbagi pengalaman ke pemain-pemain muda Persib yang masih umur di bawah 20 kan bisa umur kayak 23, 24, Eliano, Kakang atau Beckham kan belum sejauh tahun gitu pengalamannya. Nah gitu aja. Berguinyo
Aduh, Berguinyo juga kemarin di atas rata-rata. Gak expect sumpah Berguinyo. Defense-nya keren. Ya, Ada yang gitu dia set yang di kakinya Silver masih ada yang kait. Terlebih dari serangannya dia kayak gitu, dia memang karakternya dia emang kayak gitu ya. Karakternya memang dia nyerangnya bagus, dribblenya bagus, nahan bolanya bagus, akselerasinya bagus. Cuman kemarin mah sama bertahannya Acay, keren bisa nge-backup posisi Kakang lah. Jadi yang tadinya posisi itu tadi backup sama Baros, karena Barosnya dia jadi dia entah second striker atau jadi target man di situ, false nine segala macam. Ya. Kemarin mah benar-benar ketutup sama Berguinyo teh. Ngeri juga nih, selalu menang, body balance menang. Gol pertama juga dia Berguinyo kan. Iya. Nah itu gol yang di umpan yang dikirim Berguinyo ke Beckham itu menurut saya itu Berguinyo tanpa melihat. Tanpa lihat Ya sebetulnya mah gak nyampe juga. Iya, gak nyampe juga. langsung passing ke kotak penalti. Ternyata Tubalao malah ngasih asis Beckham. Baros. Master asis itu Berguinyo. Baros mah Baros. apa ya itu kemarin karena memang udah nyaman di sayap, jadi kemarin ada skema baru lagi mungkin yang emang, tapi sejauh ini mah ya perannya ketutup lah, dia teh jadi filter pertama gini kan. Jadi memang benar-benar dia mah kemarin bukan sebagai goal getter, enggak, karena cuma narik doang. enggak, jadi karena memang Persib berniat untuk main counter attack, full defense, ya udah, karena baru bisa defense juga, dia jadi filter pertama, karena di situ nggak ada DMF. Iya. Gitu. Yang seharusnya filter pertama itu ada di Luco, waktu itu kan biasanya Luco yang jadi filter pertama kan, ya nggak ada gitu kan. Dan memang karena kalau orang melihatnya ya, kenapa Baros ketutup ya karena sebetulnya counternya Persib tuh nggak sepenuhnya jalan. Iya. Mungkin kita bahasnya di taktik nanti ya. Kalau misalkan dari segi personal, orang tetap kredit poin ke Baros. Gol pertama itu ada andil Baros sebenarnya. Iya. Dari bola build up ke Baros langsung kasih bola dari ke belakang ke area pertahanannya Persija. Berguinyo lari kan, dari situ Berguinyo passing ke crossing ke tengah. Nah, itu buka ruangnya tetap Baros menurut orang pemain yang sangat pintar. Meskipun dia nggak nyetak gol dan lain-lain ya, ada satu peluang dia tendangan volley yang ngamplang jauh, entah kemana itu bolanya. Yang volley Ya itu. itu udah depan gawang, enak kayaknya mungkin belum waktunya ya. Insya Allah putaran kedua Baros Ramon pasti gacor. Ramon udah mulai gacor sih menurut saya itu. Kemarin juga kalau itu nanti pembahasan di taktik ya. Oke, berarti kita langsung masuk ke Taktik. taktik aja kalian. Persib ball position hampir tidak menyentuh angka 40%. Berapa? 30 ya? 38 30. Ya Segituan ya? segituan. Kalah jauh sama Persija. Persib mau terang balik lagi ke setelan pabrik. 2000 Setelan tahun lalu dan tahun lalunya lagi. Punten ya orang-orang yang bilang Persija dengan 10 pemain bisa ngegempur Persib, itu bukan ngegempur. Sebetulnya kena trap. Iya, karena memang kalau Persib terlalu terlalu main ofensif juga, ya udah bakal blunder juga buat Persibnya. Dan kemarin tuh segitu mah udah cukup aja. Main defense, cukup 1-0 main defense gitu kan. Dan bagi orang ya, kalau kita ngebedah lagi Persib itu hanya nyerang 10 menit. Iya. Karena emang Persib nyerang, Maturam, Bojan suruh nyerang untuk dapetin gol pertama. Setelah dapetin gol pertama udah sok cilaka aja Persija yang nyerang ke kami ngincar counter. Nah, itu pintarnya Bojan. Jadi Persija memainkan permainan pragmatis kemarin ya. Persib pragmatis. Persija mungkin. Persib lah. Pragmatis 1 gol defense. Udah, nggak pengen ngegolin lagi. Persija kan all out attack. Olot itu mah kan Persija mah olot. Garis apa? Persija mau olot, garis pertahanannya juga di lini tengah. Oh iya benar backnya pada ini ya. Dari kiri do overlap. Jordi Amat berapa kali overlap? Jadi amat bukan overlap lagi itu udah
depan itu mah. Bisa Alex doang satu ini. Tales ya, Tales. Untuk babak pertama gimana? Mulai. Ya babak pertama mas segitu mah sangat-sangat efektif ya taktik Bojan memang benar-benar. Jadi gini, karena Bojan udah tahu taktikal Persija yang sekarang dan kita juga sebagai bobotoh harus mengakui bahwa Persija teh memang dengan skuad yang sekarang ya emang perlu diwaspadai gitu. Ngeri semua. Kalau memang Persib nggak main kayak gitu, ada bahan memang kalau nggak seri ya kalah. Harus diakui itu mah. Dan harus diakui juga Persija kan ada pemain yang absen itu yang menurut saya pemain bagus, Fabio Coronego. Nah itu pemain tengahnya DMF ya. Kalau dia main sih gak tahu menurut saya. Aduh, Cho juga nggak main kemarin. Iya kemarin kan ya di balik Persija apa nggak Ada yang absen. ada yang absen pemain ininya tuh pemain yang selalu diandalkan gitu. Persib juga sama, Luciano, Sari Ramdhani kan, Andrew Yung, beberapa pemain. Terus jarang-jarang lah ada taktikal bola yang nge-man marking semua pemain. Biasanya Satu, Persib dua. itu pakai Jona kan. Bisa. Nah kemarin yang membedakan itu Persib sangat berani sekali pakai man to man marking. Semuanya itu dimain sampai siapa sih Saudate Van Basti? Sampai kakak Maxwell pun ditarik keluar, kakak ditarik keluar ruang ganti kayaknya sampai ruang ganti di main marking aja. Si Maxwell aja. Kemarin bener yang nge-trigger orang ya. Bener-bener anjir ini Bojan berani banget. Semua pemain nge-man marking satu pemain dikasih jatah satu-satu. Biasa mah marking teh udah satu pemain aja yang bahaya. Satu aja dulu, tengah aja. Biasanya yang di marking kan tengah. Kalau nggak tengah paling striker. Udah itu aja yang di marking. Ini mah semua anjir semuanya sampai nge-marking, sampai haye pun Cuma nyisa Talex satu. Heeh. Talex doang yang gak di marking. Anjir bener-bener berani. Mungkin Bojan ngelihat kualitas pemain Persija yang sekarang mungkin ya. Terus untungnya yang bisa free roll di Persija cuma Alano doang. Ano. Tidak kewalahannya dia. Kalau bagi orang kelemahannya Persija itu tidak adanya perubahan taktik di second half. Itu. Lebih terlalu lama dari segi pergantian taktik, makanya meskipun memang kalau daripada orang ya meskipun Persija nyerang lewat attack dan lain-lain kesannya monoton, Iya. hanya begitu-begitu saja ya karena memang trap dari Bojan sungguh sangat berhasil bagi Iya. orang. Karena kalau misalkan mungkin orang lain kenapa main bertahan ini ya dan meskipun dengan 10 pemain ya menurut orang sangat jadi sasaran empuk emang. Iya. Bojan memang udah dulu serang kami saja, serang kami. Jadi gak mau ngambil risiko Bojan. Terus anehnya kayak ini mah orang udah bilang ya, kalau misalkan kemarin aja Persija ada di beberapa momen dia terus ada momen yang dia bertahan narik Persib gini kan. Dia defense dulu aja gitu di 5 menit apa 10 menit kayaknya bakal beda cerita deh. Kemarin mah kayak maksa bener aja. Udah we nyerang aja. Kayak Ya nggak ada. kayak ikan yang makan umpan we terus sudah tahu itu teh ada ininya, ada jalanya. Udah tahu Bojan udah gimana ya? Nah makanya kalau kata orang babak kedua karena Persija main all attack semua di 80 dan 85 ke atas pemain Persija udah habis. Dari situ meskipun deg-degan tetap ya, tapi karena ya namanya juga manusia ya, kalau diporsir terus habis-habisan ya capek juga. Maksudnya kalau misalnya dengan apalagi dengan 10 pemain gitu yang gempur-gempuran, makanya meskipun dari babak kedua dari segi posisi Persija Jakarta sangat menang gitu ya, tapi peluang-peluang yang berbahaya itu datangnya malah dari Persib. Ramon meskipun dia dribblenya mungkin kegedean bagian bawahnya ya, Iya. jadinya kencang banget tuh dribble tuh Terus ada Ramon tuh. kan yang shoot ke tepis juga. Ya, satu, terus dua yang lari, wih, kena kiper Lari, kan. ya. Terus Adam Alis. Makanya ya itu saya udah kejebak bagi orang. Nah, terus saya menanya, peluang dari Persija sama peluang dari Persib
yang Bung Ray sama Bung Bagus apa lihat saya nggak jadi gol itu yang mana? Yang mana nih? Dari Persija atau dari Persib? Dua-duanya dari Persija dulu deh. Kalau dari Persija mah ya udah jelas yang Teja itu Double yang save, double save. ya double save sama yang Alano Yang eh yang gitu shoot gitu. terus Maxwell yang lolos dimakan offside kan itu Iya itu satu. satu. Nah, kalau Persib itu 99% bisa gol kalau Adam Alis over bola ke Ramon. Cuman Adam Alis kan nggak lihat Kayaknya mah itu teh nggak kedenger itu teh. Nggak kena Wah tuh bro, Oh, anjir. itu mah atmosfer penonton juga udah. Nah, tapi juga belum tentu gol juga anjir. Gue masalahnya tuh Adam udah di depan, Ramon masih di belakang. Iya, Ramon masih di belakang. Kalau dia capping bola, ini Pas- pasti ditutup sama si Jadi kan presidennya. di sini ada yang ngikutin belakang. Nah, Ramon Ramon belakangnya dia yang back Iya. Persija pasti kalau di cutback ke Ramon pasti kena. Nah, itu teh belum tentu gol Belum juga. tentu gol juga. Karena Ramon kan sebelumnya gitu posisinya, lari. yang bolanya Tapi itu seenggaknya keputusan Adam Alis ya udah bagus lah sih gitu mah. itu sangat tepat bagi orang. Tepat. Sangat tepat. Itu teh pertama dia ngalaga apa dia Ngerebut. garis yang paling kanan, garis tiang paling kanan. Terus emang itu mah udah aja, emang belum rezekinya gol kan. Dong. Itu kan udah nggak ketangkep tuh, nggak kejangkau sama si itu dan anjir ipis banget gila. kan dimaklum juga soalnya nanti nendangnya bukan sama kaki Terkuat, ya. terkuatnya sama kaki kiri. Tapi bagi orang keputusan yang tepat Iya. masukin Adam Alis. Benar. Di pemain Persija yang udah capek, Persib masukin lini tengah Adam Alis yang mempunyai kekuatan defensifnya juga yang gak kalah bagus. Makanya peluang dari Adam Alis itu karena kan kesalahan dari Van Basti gitu kan nggak salah, dia hot bola akhirnya kerebut sama si Adam kan, counter tuh dari situ akhirnya ya belum gol. Terus dia tuh bisa jadi counter target juga. Hmm. Pemain tengah yang bisa jadi counter target, anjir keren banget Adam pokoknya. Defense counter gitu pemain ngeri. Ya, itu kan sistematika Bojan yang kemarin alhamdulillah benar-benar bekerja sekali. Nah, terus Bojan bisa mancing nge-trap Persija bro. yang ketiga Apanya? pas ini apa Kontroversi. kontroversi menurut Bung Ray sama Bung Bagus apa yang di pertandingan kemarin yang paling kontroversi menurut Bung Ray dari Persija maupun Persib? Kalau menurut saya mah justru ya match Persija Persib tahun ini teh nggak seseru match Persija tahun kemarin. Iya anjir. Yang Ayo sebelumnya. kok mikirnya gitu aja. Enggak, bener. Tapi memang perlu wajar karena diisinya pemain asing baru, pemain yang baru ngerumpun di Liga 1, yang mereka cuman baru taunya hawar-hawar, oh ini rival nih, gitu. Itu emang harus diakui karena anjir ya dulu masuk menit awal tackle, Bahkan Akhir dari sini. akhir dari sini menit ketiga tackle udah 4 gitu. Apalagi yang 2018 ke bawah ya. 2018 zaman Ismet Sopian sama Supardi. Itu ya seru sih ya. Pokoknya kemarin mah terlalu anjir gak kerasa apa klasikonya teh kurang gitu, Ya kurang gitu. Terus kalau dari segi kontroversialnya mah paling yang apa yang tahu penyebab yang haye Ya itu aja. yang terakhir Haye Saya nggak tahu apapun itu, jadi saya lihat tidak mau berkomen. dari gestur tangan Haye ke Alano dia bilang ke mukanya gini Bukannya gini ya. gini dulu gini ya tahu itu apa artinya gini terus gini coba lihat soalnya kan sampai diancam Dan jam Diancam masih ke- yang iya yang disebut, sok jangan disebut ancaman apa. nanti bilang dulu enggak kayak gestur gini teh saya lihat dilihat lagi lah gestur nah itu gini. teh sebelumnya karena apa kita nggak kan yang kita nggak tahu teh sama siapa gitu sih. Alano Alano kalau nggak Sama salah, tapi Alano. nggak tahu juga ya. sama Alano Apakah ada ucapan yang ini atau apa? Nah itu Nggak tahu banyak memprovokasi entah apa. kayaknya Alano sih ada provokasi atau apa mungkin ya saya nggak tahu kan nggak di lapangan tapi dari gestur aja gini langsung gini itu berarti ada
ucapan Alano yang buat Haye tersinggung mungkin ya. Ya si Haye memang gitu, kalau udah marah dia pasti gini. Beckham aja dimarahin wae. Sada gimana kalian kontroversinya apa? Kalau kalian ya orang ya, ini fun fact sih kalau dari beberapa pertandingan sebelumnya Persija pasti kena kartu merah. Pirja, Kebiasaan. Sabandi Pirja, aneh begitu. Pokoknya Alex Pirja Sabandi. siapa? Tuh match sekarang Alex Sabandi nggak separah tahun-tahun kemarin. Tahun-tahun kemarin mah anjing lebih kegelena. merah. Terus sebelumnya 2018 si siapa? Sandi Sute yang sampai kaki Jeffrey patah. Oh itu ya. Ya, Ya bukannya mah itu sih fun fact tapi. Oh ini paling yang Dewa nggak dicomot ininya Ya, nih. nah. Itu gimana nih? itu iseng sih menurut saya. Itu mah enggak, emang si Alanonya. Gimana kalau yang gitu dicomotnya Ramon? Itu mah refleks emosi yang nggak perlu nih kan? Tak tiba-tiba gitu. Tapi kalau ini mau orang agak ini Persija ya, maksudnya agak kritik ke pemain Persija gitu. Orang kan juga sering nonton Persija gitu ya kan, sering nonton Persija tanding gitu kan. Nah, emang emosian anjir, ininya pemain asingnya itu, apalagi Maxwell, Alano lah, si Fabio lah anjir. Ada aja yang bikin emosinya teh. Alano 08 kartu kuningnya. Bagi orang ya kalau misalkan emang dari udah sekelas Liga 1 dan pemain profesional ya mungkin untuk kedepannya mungkin bisa lebih berhati-hati lagi untuk tidak mengeluarkan emosional yang terlalu berlebih lah gitu kan, karena kan itu juga ngerugiin buat Persijanya gitu. Kalau saya Saya mah respect ke semua tim. kontroversi ya menurut saya yang si siapa? Tubarao. Injak Yang pertama itu Tubarao yang nginjak kenapa harus itu? Nah, buat apa gitu? ya itu balik lagi. Pintar aja si Tubarao teh itu teh. Dia kiranya meren masih tinggal lihat. Ya Orang di belakangnya gitu. Oh, ternyata wasitnya pas kemarin lihat replay, dia tuh sebenarnya nggak ngelakuin apa ya kayak maling-maling nginjeknya gitu kan. Duh, itu udah kelihatan nginjek sengaja dan nggak kalau ngelangkah mah nggak mungkin gitu kan. Impact Wasitnya di belakang kan. wasitnya pas lagi lihat dia. Langsung di print. di print langsung. Tapi emang benar, emang nggak kontroversi, itu emang udah bener kartu merah sih. Emang itu kartu merah wajar gitu. Nah, untuk yang kedua kontroversinya yang pasti gestur pasti ke Boboto Oh, mengacungkan. ya itu gestur apa jari itu lah Ya itu mah urusannya berarti sama komis. Komis lihat aja gitu soalnya memprovokasi lah gitu. Nah, Betul. ya mungkin juga yang di sanksinya. Ya, kita nggak tahu ya, jadi intinya untuk di Jackmania, untuk Boboto, kita kan ngejalanin derby ini teh sudah bertahun-tahun lamanya kan. Wah, udah benar-benar udah jadi tradisi. Jadi kalau bisa kamu jangan sampai ada korban lagi, jangan sampai ada kericuan lagi. Ya udah di dalam saking nanti pas Persib main ke Jakarta di kandang Persija mau The Jack nanti ngeprovokasi boleh sangat dipersilahkan, tapi nanti di luarnya udahlah gitu, jangan sampai Saling respect lah ya. karena kita tuh udah bertahun-tahun ngejalanin tradisi ini teh antara The Jack dengan Boboto kayak gitu. Sudah bertahun-tahun, masa harus stuck di kekerasan lagi, jangan sampai lah. Nah, jangan sampai ada air mata karena sepak bola lagi lah. Cukup air banjir aja, jangan sampai ke air Jangan mata karena sampai kesedihan. air mata ibu mengalir karena sepak bola. Ya. Intinya, keluarga kalian menunggu kalian di rumah. Wow. Cukup aja, cukup. Eh, Kalau kayak gitu. Cukup aja ya. Ya. Pantun dulu. Pantun dulu. Atau saya ada ucapan nih. Sok, boleh, mau ucap boleh. Ada apa? Kahayang lah. Boleh saya gitu. Semoga musim ini Persib juara triple, Persija runner up, Hat-trick. ya kan suka main aja menjadi triple. Ya itu hat-trick itu. Persija kedua. Persib hat-trick, Persija runner up biar bisa bareng di Asia. Kayaknya lebih seru sih. Benar-benar.
Ayo semangat Persija di pertandingan selanjutnya. Persib juga udah pasti lah. Saya mau foto. Dan untuk Saling respect kok, saling respect. saya Kasih foto. pantun dulu terakhir. Bentar, mau ini dulu. Oh masih belum masuk. Dikirain ya udah. Saya mau foto mengucapkan Minal izin. minal izin, bapak izin. Enggak, saya dari Boboto selamat buat Persib. Selamat sih. Foto nggak punya? Apa? Saya dari Boboto menilai permainan Persija kemarin bagus. Iya memang Iya. bagus, sangat bagus. Permainan Persija bagus, cuman Persib juga bagus gitu, sama-sama bagus lah intinya kita nanti masuk kancah Asia bareng. Persija sama Persib. Respect. Udah pantun lah, lama. Ayo. Kita pantun kepipahi jangan diminum. Saya pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam.